Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tatasani dengan NIM 721141917 akan mempresentasikan Sistem Informasi Manajemen Bab 7, Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. Apa yang disebut dengan pembuatan keputusan? Sistem Informasi Manajemen adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Nah, terus pembuatan keputusan dan pemecahan masalah tuh apa sih? Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah sendiri merupakan respon terhadap suatu masalah, baik masalah yang membahayakan perusahaan ataupun masalah yang memberikan manfaat dalam perusahaan. Dalam proses pemecahan masalah terdapat proses pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan sendiri merupakan tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Fase pemecahan masalah. Fase-fase dalam pemecahan masalah meliputi yang pertama aktivitas intelijen, mencari dan menemukan masalah. Yang kedua ada aktivitas perancangan, menemukan, mengembangkan, menganalisis tindakan yang mungkin dilakukan terhadap suatu masalah. Yang ketiga aktivitas pemilihan, memilih tindakan yang tepat. Yang keempat aktivitas pengkajian, memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Kerangka pikiran pemecahan masalah. Terdapat dua kerangka berpikir. Yang pertama adalah model sistem umum perusahaan dan yang kedua model 8 elemen lingkungan. Yang kedua model ini telah dijelaskan pada bab 2 sebelumnya. Lalu ada pendekatan sistem, merupakan sederetan langkah yang dikelompokkan ke dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan yang ketiga upaya pemecahan. Lalu ada pentingnya cara pandang sistem. Cara pandang sistem akan menentukan tujuan atau goals yang akan dicapai. Elemen pemecahan masalah seperti yang ditunjukkan pada slide ini terdapat elemen-elemen pemecahan masalah. Yang pertama ada standar dan informasi, berbagai solusi alternatif, serta kendala. Permasalahan versus gejala. Gejala merupakan kondisi yang dihasilkan oleh masalah. Contohnya adalah ketika adanya rendahnya keuntungan. Rendahnya keuntungan merupakan sebuah gejala, bukan sebuah masalah. Masalahnya sendiri adalah penyebab dari rendahnya keuntungan. Lalu ada memilih solusi yang terbaik melalui 3 pendekatan yang meliputi analisis, penilaian, dan penawaran. Struktur permasalahan. Yang pertama ada masalah terstruktur, masalah dengan unsur dan hubungan antar berbagai elemen. Yang kedua ada masalah yang tidak terstruktur, masalah yang tidak memiliki elemen ataupun hubungan antar elemen. Lalu yang terakhir ada masalah semi terstruktur, masalah yang terdiri dari beberapa unsur dan hubungan antara elemen. Jenis keputusan. Yang pertama ada keputusan terprogram, bersifat repetitif dan rutin. Keputusan ini tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Yang kedua ada keputusan tidak terprogram, bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh dengan konsekuensi. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System atau DSS merupakan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Model DSS seperti yang dapat kita lihat pada slide ini. Jenis model. Yang pertama ada model fisik, merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya. Yang kedua model naratif, menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap dan tertulis. Lalu ketiga model grafis, menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis simbol atau bentuk. Yang keempat model matematis, setiap rumus atau persamaan matematika yang digunakan manajer bisnis. Penggunaan model. Yang pertama memberikan pengertian, kedua memfasilitasi komunikasi, dan yang ketiga dapat memprediksi masa depan. Kelas model matematis. Kelas model matematis dibagi menjadi 3. Yang pertama, model statis atau model dinamis. Yang kedua, model probabilitas atau model deterministik. Yang terakhir, model optimisasi atau model suboptimisasi. Simulasi. Simulasi merupakan tindakan menggunakan model. Lalu yang harus diperhatikan dalam simulasi, yang pertama ada skenario, yang kedua adalah variabel keputusan. Lalu ada teknik simulasi. Teknik simulasi menghasilkan solusi terbaik menggunakan skenario tertentu dan variabel-variabel keputusan tertentu. Format output simulasi melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan pada layar atau halaman yang sama seperti output. Input model menunjukkan input yang digunakan untuk memasukkan elemen data skenario, baik untuk kuartal sebelumnya maupun kuartal selanjutnya. Lalu ada output model, berisi elemen data skenario yang lebih detail dalam bentuk tampilan layar atau cetakan. Kelebihan dan kelemahan pemodelan. Yang pertama ada kelebihan, dapat menjadi pengalaman belajar, dapat memungkinkan jumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan, memberikan kemampuan prediksi, serta model tidak semahal upaya uji coba. Lalu ada kelemahan. Kelemahan yang pertama, kesulitan dalam membuat model sistem bisnis menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Lalu yang kedua, dibutuhkan kemampuan matematis tingkat tinggi.
Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap akan sama cerdasnya dengan kemampuan manusia. Sejarah artificial intelligence, program komputer AI pertama kali disebut logic theories pada tahun 1956. Karena kemampuan logic theories yang terbatas, para ilmuwan pun merancang program lain yang disebut dengan General Problem Solver atau GPS. Penerapan artificial intelligence dalam dunia bisnis. Yang pertama ada sistem pakar, program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan kemampuan manusia dalam bentuk heuristik. Lalu yang kedua ada jaringan saraf tiruan, yaitu jaringan yang meniru fisiologi otak manusia. Yang ketiga ada algoritma genetik, menerapkan proses yang terkuat yang selamat untuk memungkinkan pemecah masalah menghasilkan solusi terbaik. Terakhir ada agen check desk, digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Daya tarik sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat keputusan melebihi seorang manajer dan dapat menjelaskan alasannya hingga menuju ke suatu keputusan. Lalu yang ada konfigurasi sistem pakar, 4 bagian utama, antarmuka pengguna, basis pengetahuan, mesin inferensi, dan mesin pengembangan. Konsep GDSS, sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. GDSS dan pemecahan masalah. Cara GDSS membantu pemecahan masalah adalah GDSS menyediakan komunikasi yang lebih baik untuk pembuatan keputusan yang tentunya lebih baik. Letak lingkungan GDSS. Terdapat 4 letak. Yang pertama, ruang keputusan. Yang kedua, jaringan keputusan wilayah lokal. Yang ketiga, sesi legislatif. Dan yang terakhir, keempat, konferensi yang dimediasi komputer. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.